Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 30 Juni 2022. Malam ini seperti biasa kita akan bahas ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di F-Talk edisi 29 Juni 2022. Ada beberapa nanti kita akan bahas. Malam ini secara spesial kita akan share bagaimana kinerja private trading room di bulan Juni ini, melihat kinerja ISG secara satu bulan ya. Di bulan Juni turun 3,3% ya, dan ini penutupan yang buruk dibandingkan dengan bulan Mei kemarin yang meskipun sempat turun cukup signifikan, ISG mampu membaik di 3 minggu terakhir, 3 minggu setelah penjatuhan di minggu pertama. Namun di bulan Juni ini berbeda. Bulan Juni ini relatif ISG mengalami penurunan yang secara bertahap, dan ini ya relatif konsolidasi yang tidak enak untuk trading gitu ya. Namun kita bersyukur private trading room mampu mencetak kinerja yang masih positif 3, sekian persen, meskipun sedikit mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan bulan Mei ya. Winning ratio kita juga mengalami penurunan, dan ya yang menurut saya ini sangat wajar karena memang ketika ISG konsolidasi itu relatif akan lebih sulit, banyak false signal yang akan muncul. Dan hari ini pun Anda bisa lihat sendiri di pagi hari, sesi pagi sempat mengalami kenaikan cukup positif ISG, namun di sesi siang tiba-tiba turun dan banyak saham yang balik badan. Nah, inilah tadi saya memberikan instruksi untuk menahan posisi, untuk tidak beli-beli dulu, mempertahankan pertumbuhan portofolio kita 3,09%. Dan dengan begitu kinerja kami di bulan Juni ini positif 3,09% ini menambah ya pertumbuhan portofolio kita menjadi 100%, karena terakhir di bulan Mei kita sudah mencatatkan kinerja 97,67%. Artinya apabila kita tambah dengan kinerja Juni, artinya sudah di atas 100%. Ya, kita syukuri dengan kondisi yang memang marketnya dalam posisi koreksi, ya kita syukurilah gitu ya. Nanti akan kita lihat lebih jelas beberapa trade kita di bulan Juni. Kita lihat dulu bagaimana ISG besok gitu di penutupan minggu ini ya. Jadi kalau kita lihat dari penutupan sesi siang, sesi sore, masih menunjukkan tekanan jual yang ya bisa dikatakan relatif masih dalam tekanan jual, namun masih di area konsolidasi yang mana kita sudah sampaikan di stock call bahwa ISG masih akan melandai konsolidasi ya. Di sini kita sudah memasang support di 6.887. Hari ini sempat turun di 6.900, berarti mungkin besok akan mencapai support tersebut ya, support kedua. Nah, jadi mungkin di hari Minggu kita akan share bagaimana kira-kira di bulan Juli ya, karena tim kami saat ini sedang melakukan evaluasi secara keseluruhan layanan kami ya, tidak hanya private trading room tapi juga peer dan peers, karena ini adalah juga kinerja semester 1 yang akan kita rilis juga. Kinerja kami selalu kita laporkan, nanti kita akan laporkan di bulan Juli untuk semester kuartal 3 dan bulan Juni ya tentu saja. Oke. Jadi untuk ISG ini kemungkinan besok masih akan mengarah ya, cenderung masih akan mix naik turun, dan seperti itu cenderung di range yang masih sama dengan penyampaian kita sampaikan di stock call kemarin. Jadi ya ini artinya kita memang perlu berhati-hati dan selektif dalam memilih saham. Nah, inilah yang kita ingin tunjukkan. Kinerja kami di bulan Juni ini bukan berarti kinerja yang kita bangga-banggakan, tidak. Kita biasa-biasa saja dengan pertumbuhan 3%. Kita memang masih mempertahankan konsistensi pertumbuhan portofolio. Jadi ini adalah realisasi ya, sudah realize, sudah terjual semua. Jadi beberapa posisi kita di bulan Juni kemarin di awal bulan Juni itu kurang terlalu bagus ya. Beberapa saham memang kita lihat di sini sampai dengan tanggal 13 pertengahan bulan Juni itu kita negatif ya, negatif, dan
Waktu itu mungkin Bapak Ibu tahu di PTR kita memberikan instruksi untuk menahan posisi cash di atas 75% karena memang dalam pantauan kami banyak false signal yang muncul. Dan ini beberapa posisi kita terpaksa menjual melebihi batas toleransi 5%, ya ini ada total, kemudian ada PALM ya, PALM. Ya ini terpaksa loss 7,4 dan 9%, dan kita harus realisasikan juga di harga 860 untuk PALM dan TOTL 300 karena waktu itu dia dividen gitu ya. Nah, terpaksa kita jual dan ternyata besokan ke besok kita lihat penurunannya adalah gap down dan terpaksa kita harus eksekusi juga. Tidak harus ya, ini terpaksa dalam kondisi yang seperti itu ya. Kedisiplinan itu adalah hal yang sangat penting dan merupakan kunci keberlanjutan dalam jangka panjang, di mana kita bisa menunjukkan sendiri kinerja kami tidak selalu mulus, namun cepat atau lambat kinerja kami akan tumbuh positif, dan di tahun keempat sudah mencetak 100%. Ini adalah kinerja yang harus disyukuri ya, meskipun ya dalam prakteknya, dalam trading pasti ada profit dan ada lossnya, tapi yang jelas kita harus terus melakukan evaluasi secara berkelanjutan, dan dalam trading kita tidak boleh ada toleransi untuk menahan posisi yang salah ya. Artinya kita harus disiplin dengan trading plan. Kalau harus di-cut ya di-cut, take profit ya take profit, jangan melakukan di luar strategi atau trading plan. Itu adalah kunci yang selama ini kita pegang dan kita secara tegas sampaikan ke advisor dimanapun, di private trading room ataupun in investing room ya. Jadi Anda harus, ketika Anda bekerja dengan YEF ya, Anda harus mematuhi apa yang sudah ada, yang sudah kami sampaikan. Begitu juga kepada member, kalau Anda pengen tumbuh seperti kami ya, Anda harus mengikuti sesuai dengan trading plan atau instruksi ataupun konsultasi yang kami sudah berikan. Karena ya meskipun tidak semua akan profit ya, yang jelas kedepannya kita akan melihat pertumbuhan portofolio kita atau realisasi kinerja kita gitu ya. Itu ya, kita jangan terlalu berpatokan pada satu posisi, dua posisi yang gagal terus kemudian kita menilai ini tradingnya jelek. Tidak ya, kadang bagus kadang jelek ya, itu ada hal yang wajar. Yang jelas Anda jangan sampai berpikiran trading itu hanya untuk hari ini, trading itu untuk seterusnya ya. Jadi modal harus dijaga dengan baik, trading harus dijalankan dengan penuh kedisiplinan dan konsisten. Jangan sampai merubah-rubah atau mencari pembenaran ketika melakukan kesalahan, itu yang nggak boleh ya. Jadi ketika posisi kita tidak terlalu positif dan ternyata harus dijual ya dijual. Seperti misalkan Anda lihat di sini ya, saham yang contohnya yang kita terpaksa cut, misalkan seperti saham Toba ya. Ini Toba ini kita cut di tanggal 3 Juni ya, kita beli tanggal 2, kemudian kita cut dengan loss 1,4%. Apakah kita selesai sampai situ? Tidak. Di tanggal 20 Juni kita kembali melakukan buyback di harga yang lebih rendah. Kita jual di 1030, kita buyback di harga 820. Harusnya dengan lot yang lebih besar ya. Karena 5 PV di modal 820 dengan 5 PV di harga 1030 tentu saja lotnya berbeda ya, dan hasilnya adalah profit gitu ya. Ada banyak contohnya yang gajah tunggal, misalkan kita cut 3,6%, kemudian kita buyback lagi, kita bisa profit 6%. Jadi artinya apa? Ketika kita cut loss itu adalah sesuai dengan trading plan dan kita tidak berhenti di situ. Ingat itu ya. Jadi ketika ngelihat oh ini jelek sekali, bukan. Ya, itu adalah bagian dari proses. Kalau Anda tidak melihat itu sebagai proses ya Anda akan stop di situ. Ya. Gitu. Jadi itulah trading ya. Saya tegaskan ini, trading tidak selamanya profit, tapi yang jelas Anda harus menjaga modal dan pertumbuhan secara
berkelanjutan, tidak di hari ini saja tapi besok, bulan depan, tahun depan dan sebagainya. Ya ini adalah proses di bulan Juni ini positif. Kita nggak tahu di bulan Juli besok seperti apa. Yang jelas kita upayakan semakin positif lagi. Seperti di bulan-bulan sebelumnya. Meskipun kita di bulan Juni ini tidak sebaik di bulan Mei, di mana winning ratio kita 72,7%. Namun di bulan Juni ini not bad. Dengan IHSG yang kinerjanya minus 3%. Kita masih mencetak pertumbuhan. Itu adalah hal yang buat saya pribadi ini adalah hal yang harus diapresiasi. Kami mengapresiasi tim di PTR juga ya dengan kinerja yang positif seperti ini. Dan Bapak Ibu apabila juga kinerjanya positif, Anda harus ya paling tidak Anda mengapresiasi diri sendiri ya, dan jangan lupa Anda tetap harus menjaga jangan terlalu menyombongkan kinerja, karena tidak diberhenti di bulan ini saja. Kita harus terus melakukan trading di bulan-bulan selanjutnya gitu. Jadi begitu ya. Jadi silahkan nanti kita akan laporkan kinerja ini secara keseluruhan di tanggal 15, baik itu bulan Juni, kuartal 2 dan semester 1 gitu ya. Semester 1 kemungkinan pertumbuhannya cukup signifikan juga, karena ya kalau kita lihat di bulan Desember 2021 kemarin masih di 83, jadi mungkin pertumbuhannya sekitar 16 sampai dengan 17%. Sedangkan kalau kita lihat IHSG secara monthly sejak bulan Januari yang lalu, pertumbuhannya sampai dengan bulan Juni ini tidak akan lebih dari kinerja PTR gitu ya, hanya 4% gitu ya. Artinya ya kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur dan terus waspada gitulah ya. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan saham. Langsung kita akan ambil pembahasan. Oh ya, untuk IHSG bagaimana prediksi kami di bulan Juni juga alhamdulillah sesuai, dan ini merupakan salah satu ya awalan di mana strategi trading kita berhasil tumbuh positif, karena kita bisa melihat gambaran bagaimana di bulan Juni ya. Ini prediksi IHSG bulan Juni dan kejatuhan ADMR saham Adaro Mineral di tanggal 1 Juni 2022 kita sudah publish. Jadi kemungkinan untuk bulan Juli kita nggak tahu, kita akan buat TF-Talknya besok tanggal 1 atau hari Minggu ya. Tapi kita akan melihat dulu data dari tim intelijen. Jadi untuk saat ini kita belum punya datanya, saya belum punya datanya, belum dikirim sama tim intelijen. Jadi besok pagi mungkin sudah ada di meja saya. Nanti kita akan lihat di bulan Juli akan seperti apa. Tentu saja mereka pasti akan mempertimbangkan bagaimana proyeksi dari tim intelijen. Dan di sini sudah ada juga cuplikan-cuplikannya. Ini yang sebenarnya ini belum ditutup karena akan berlanjut sampai dengan nanti hari Jumat ya. Kalau kan di awal bulan Mei, rasio sebesar 7 yang sempat dipatahkan, artinya IHSG melanjutkan uptrendnya sampai dengan bulan Mei akhir. Kemudian bagaimana kita lihat potensi berikutnya? Kemungkinan besar kalau kita melihat dari penurunan-penurunan yang sudah ada, misalkan kita lihat di bulan Januari 2021, IHSG mengalami penurunan, kemudian ini adalah pola yang hampir sama dengan pola saat ini setelah dia mencetak rekor tertinggi, kemudian dia jatuh, koreksi wajar, kemudian dia rebound. Ya ini reboundnya ini kemungkinan akan mendekati level tertinggi. Ini terjadi di koreksi-koreksi sebelumnya juga, ya, yang mana IHSG tidak langsung breakout dan cetak rekor tertinggi baru. Jadi kemungkinan untuk bulan Juni ini pergerakan IHSG masih akan di rentang 7.300 dengan potensi penurunan di 6.600. Jadi ini pergerakan yang cukup lebar, yaitu tadi volatilitas yang tinggi akan berlanjut di bulan Juni. Ya. Bagaimana kecenderungannya? Apakah cenderung turun atau naik? Menurut kami kecenderungannya masih akan turun. Jadi itu ya. Jadi mungkin rentangnya sedikit menyempit di bulan Juni. Nah, itu lebih ya tidak sesuai dengan perkiraan karena rentang yang lebar. Kita harapkan kita bisa trading cukup agresif, namun ternyata rentang gerak di bulan Juni itu ternyata lebih sempit ya. Tapi kecenderungannya memang turun ya. Jadi ya itulah prediksi, bisa benar dan bisa salah.
Tapi yang jelas kecenderungan turun ini sudah terbukti dan kami berhasil mempertahankan pertumbuhan private trading room tetap positif ya. Oke, jadi begitu kira-kira nanti kita akan buatkan edisi bulan Juli bagaimana IHSG. Kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana ide-ide saham dari Bapak Ibu yang sudah masuk di kolom komentar. Oke, ini ya. Dari Mirza, bisa bahas saham HISE. Cuma dibahas saja ya, berarti kita akan bahas technical singkatnya saja. Tidak ada permintaan khusus untuk trading kah, untuk invest kah. Oke, jadi sekarang ini HISE kemarin sudah mencapai 1,618 target kenaikannya, kemudian dia terkoreksi. Sekarang ini dia breakdown EMA 60 dan ini bukan suatu yang bagus. Sepertinya dia akan mengalami penurunan lebih lanjut. Kita coba bersihkan dulu. Untuk saat ini kemungkinan dia sudah di bawah 0,618 ya, dan bahkan sekarang ini 0,78. Artinya ini adalah suatu penurunan yang serius. Dengan penurunan seperti ini, sepertinya untuk Hasnur ada potensi untuk menutup gap di bawah 174 ya. Di sini ada gap terbuka ya, 174 yang dibentuk di tanggal 28 April 2022. Oke, seperti itu. Kemudian dari Pak Joy, terkait resesi Amerika, kejatuhan saham saat ini, sektor mana yang potensial bangkit? Sudah kita buatkan videonya, silahkan ditonton. Amerika diambang resesi, Indonesia berpotensi untung. Ini ya, di sini kalau tidak salah saya sudah sebutkan sektor-sektor mana yang akan bergerak naik dan positif, kinerja secara fundamentalnya ya, di situ sudah saya jelaskan. Jadi silahkan ditonton lagi. Kalau bahas lagi terlalu panjang ya. Oke. Kemudian dari Pak Cokro minta tolong analisa saham ABA untuk trading sebaiknya mulai di harga berapa dan target harga jualnya. Kita coba untuk trading ABA. Sepertinya sudah naik untuk Mahaka Media. Sudah naik beberapa hari kemarin dan hari ini koreksi ya. Jadi untuk ABA ini polanya seperti ini ya. Kita bersihkan dulu. Ini adalah pola swing yang cukup agresif dari sebuah saham ya. Seperti ini adalah pola swing yang signifikan dan ini merupakan pengulangan-pengulangan yang sudah ada di masa lalu. Jadi kita harus tahu dan kenal dengan bagaimana karakteristik sebuah saham dengan melihat di sebelum-sebelumnya. Nah ini sebelumnya dia menguji EMA 60 dan breakout di swing selanjutnya. Berarti ini adalah swing yang seperti ini. Karena sama ketika dia menguji di bulan Februari 2022 dia rejection. Dan di uji kedua kalinya dia berhasil dengan volume yang signifikan. Dan ini terulang lagi di bulan Juni kemarin. Nah ini artinya ada potensi kenaikan yang menyerupai kenaikan yang terjadi di bulan Februari 2022. Yang mana kita bisa ambil di sini 0,618 merupakan target naiknya. Berarti kita akan ambil target apakah masih memungkinkan untuk naik lebih tinggi atau tidak, kita akan lihat. Nah, di sini saat ini ABA berada di bawah 0,38. Sebenarnya relatif sudah mencapai target terdekatnya di 0,38. Namun kalau kita melihat dari pullback di bulan Februari 2022 yang ini masih ada potensi kenaikan lebih lanjut. Namun sepertinya ini sedang koreksi minor dengan volume yang relatif rendah. Tapi hari ini ARB, nah ini yang sedikit agak sulit untuk kita bisa memberikan prediksi yang lebih akurat karena ARB-nya 6%. Sehingga ketika ARB orang sudah tidak bisa jualan lagi, sehingga terlihat terkesan volumenya rendah padahal tekanan jualnya tinggi tapi tidak ada yang close, maksudnya tidak terjual gitu ya. Nah inilah yang tantangan kita untuk melihat seperti itu. Nah, bagaimana kita bersikap dengan seperti itu? Artinya ini kita anggap masih dalam tekanan jual. Nah, konfirmasinya biarkanlah dia turun dulu. Kita batasi toleransinya di wave terkecilnya 0,3. Kalau dia turunnya hanya di 222, itu masih dalam take profit wajar.
Nah, kalau lebih dari situ berarti dia akan turun di bawah MA60 di level psikologis 200. Ini adalah batas toleransi penurunan. Artinya apa? Kalau dia turun lebih dari 200 di bawah 190, harapan untuk naik ke atas ke 0,618 dan mengulang swing yang terjadi cukup signifikan di bulan Februari lalu berarti gagal. Nah, kapankah kita beli dan berapa target jualnya? Nah, kalau melihat dari ini kita bisa berharap kita bisa dapat beli di bawah 220 ya, misalkan di 220 sampai dengan 208 atau 200 pas di situ. Nah, kalau di situ dia turun lanjut kita harus proteksi. Kenapa? Ya tadi yang saya sudah jelaskan. Target yang terdekat di 260, kemudian di 338. Ingat baik-baik tadi ya, ini saham super agresif. Ya, trading plan harus dibuat dan dipatuhi dengan benar. Jangan sampai Anda cuma buat dan dilupakan. Karena ini downtrend. Ini saham downtrend ya, dan ini hanya swing. Oke? Gitu. Ini downtrend ya, jelas. Kita tarik trend line. Downtrend. Nah, dan untuk naik ke 300-an ini masih dalam downtrend. Masih downtrend, ini pullback. Ya. Gitu. Uptrend minor, tapi itu namanya pullback karena di bawah trend line. Gitu. Kira-kira semoga bisa dipahami. Oke, gitu Pak Cokro. Kemudian Pak Teddy, tidak takut SMDR dibanting, memang sengaja diberikan negatif, mana bisa, maksudnya LK-nya sangat bagus, saya tunggu di 1500. Boleh saja, sah saja. Anda sudah mengerti resikonya, Anda sudah mengerti konsekuensinya. Tidak ada rasa takut itu ya nggak apa-apa, tapi kalau saya tetap akan ada rasa takut, tapi tidak terlalu mendominasi dalam mengambil putusan. Jangan sampai kita terlalu percaya diri, juga jangan terlalu takut. Biasa-biasa aja kita patuhi trading plan ataupun investing plan. Kalau Anda invest, kalau ini bicara LK berarti dia invest. Jadi ya dengan penurunan harga sahamnya harusnya senang bener ya gitu. Nah, jangan sampai nyangkut di atas kemudian turun menjadi pembenaran LK bagus dan sebagainya, itu yang nggak boleh ya. Anda sudah salah beli ketinggian misalkan, kemudian Anda melihat laporan keuangan ternyata bagus dan Anda jadikan pembenaran. Banyak loh ya kinerja fundamentalnya bagus tapi sahamnya ternyata downtrend, banyak gitu ya. Jadi sekali lagi ya, tapi itu resiko masing-masing, silahkan. Saya nggak tahu Pak Teddy ini memiliki profil resiko seperti apa dan dia sudah beli atau belum, jadi saya hanya sedikit berkomentar terkait rasa takut dan tidak takut dan sebagainya. Itu kalau menurut saya sih kita harus berada di posisi netral. Kita tidak, sebagai investor retail kecil, kita tidak kenal dengan pengelolanya siapa, Pak siapa nggak tahu. Kita juga nggak tahu bagaimana dia akan mengambil keputusan ke depannya. Jadi ya kita harus patuh dengan strategi kita sendiri gitu ya. Nah, kita hanya merespon positifnya. Kalau dia positif ya kita ikuti, kalau negatif ya udah jangan dipaksakan gitu. Tapi ini tergantung Pak Teddy. Semoga ya harapan kami sesuai dengan harapan Pak Teddy, gitulah ya. Yang jelas untuk Bapak Ibu yang mungkin baru belajar, kita dalam hal rasa takut dan rasa terlalu berani, terlalu percaya diri, sebenarnya itu tidak boleh. Kita harus dalam posisi netral. Kita berani dan tidak, itu harus seimbang ya gitu. Kemudian Pak Sukardi, saham BRIS untuk invest sebaiknya di harga berapa ideal masuknya? Berarti beliau mau masuk. Kita coba lihat dulu untuk invest, harus lihat fundamentalnya dulu ya. Yang jelas saat ini dia downtrend, kemarin kita sudah bahas, sahamnya turun lanjut ya. Nah, oke, untuk secara fundamental menurut kami di trading view mungkin ya belum update. Sebentar ya, saya cek data di data saya, apakah kinerjanya di 2021 kemarin positif atau tidak setelah menjadi Bank Syariah Indonesia, bukan BRI lagi, BRI Syariah. Untuk
kinerja tahun 2021 cukup naik signifikan setelah mereka melakukan merger ya. Dan di kuartal 1 ini ya tumbuh signifikan juga. Kalau kita lihat kuartal 1 pertumbuhannya cukup baik untuk bottom line ya. Di kuartal 1 ini revenue tumbuh 6%. Kemudian untuk bottom line-nya tumbuh 33%. Jadi ya cukup baik secara fundamental, namun harga sahamnya masih turun ya. Ini TradingView belum update ya. Jadi silahkan dilihat di laporan keuangan di website IDX ya. Mungkin ada, sudah pastinya sudah. Kemudian kalau kita lihat dari technical, kapan kita ideal untuk masuk ya, pertanyaan seperti itu. Kita coba lihat di 0,618 untuk wave besarnya ini yang sedang dibentuk ini. Sepertinya masih belum tercapai ya, mungkin di 1260 ya, di bawah 1300 ya, sedikit lagi. Tapi saran saya lihatlah dulu di situ bagaimana reaksinya, apakah dia memang bertahan terkonfirmasi sebagai support kuat atau tidak ya, dan ada indikasi reversal dari minornya dulu karena di situ ada gap. Jelas ini mungkin ada penurunan di bawah 1200 memungkinkan untuk itu karena di sini ada gap ya. Jadi mungkin sedikit ada bonus sedikit. Saran saya tetap ketika itu tercapai, kalau Anda member konsultasi lagi ke advisor apakah sudah layak atau belum, nanti akan dilihat. Tapi kalau kita perkirakan ya itu adalah target turunnya di situ, artinya itu bisa menjadi best price, tapi sekarang ini belum ya. Kita lihat dulu besok, mungkin Bapak siapa tadi nanti bisa dikonsultasikan kalau sudah tercapai di situ, Pak Sukardi. Kemudian Pak Riki, maaf Pak, mau tanya kira-kira SMDR bisa up lagi nggak? Up lagi ke berapa? Nah itu loh. Ya jelas saja saham itu selama dia masih diperdagangkan dia bisa naik dan bisa turun, Pak. Nah, pertanyaannya naik ke berapa gitu kan. Lalu sekarang ini target kita di 2600 ini, terdekat ini adalah level koreksi idealnya. Kalau dia masih turun di sini ya dia bisa balik lagi naik di atas 3000 masih. Tapi saya nggak tahu, ini pertanyaannya mungkin lebih diperjelas lagi naik ke angka berapa. Karena ini up lagi itu naik ke angka 2800 itu juga termasuk up lagi Pak. Jadi inilah ketika Anda mengirim komentar, berikan komentar sespesifik mungkin, sedetail mungkin supaya jawabannya nanti kita bisa upayakan sesuai dengan harapan Anda. Nah ini kita pertanyaannya sangat-sangat singkat gitu. Tapi kalau dia turun di 2600 target turunnya ini, dia masih bisa naik lagi, paling tidak ya menutup gap di 2990 paling tidak untuk jangka pendek, untuk swingnya, untuk pullback minor di dalam fase koreksi yang sedang dibentuk saat ini gitu. Oke. Kemudian dari Polsuspas TV, LSIP Invest bagaimana Pak, kenapa pendapatannya menurun? Saya belum melihat bagaimana LSIP, kenapa pendapatannya turun. Kita lihat, semoga di TradingView ini sudah update kuartal 1 berarti tahun ini ya. Di sini di 2021 yang sudah ada itu tumbuh ya. Dari 2020 revenue-nya tumbuh 3,5 dari 3,5 menjadi 4,5. Artinya tumbuh 69%. Lalu untuk bottom line laba bersihnya tumbuh 42%. Untuk kuartal 1 kita lihat di 2022, iya ini ada penurunan untuk pendapatannya. Saya belum cek kenapa penyebabnya. Ya mungkin itu disebabkan oleh banyak hal, bisa saja karena produksinya memang turun atau penjualannya ada penghambat ya mungkin. Tapi saya belum cek, jadi kita nggak mau komentar. Tapi yang positif di sini bottom line-nya tumbuh. Bottom line-nya naik dari 292 menjadi 304. Jadi profitabilitasnya meningkat. Ini bagus. Jadi revenue-nya kan yang terlihat turun hanya pendapatan, tapi profitabilitasnya meningkat. Itu yang bagus ya. Ya tidak bagus kalau revenue harusnya tumbuh juga bagus, tapi tidak terlalu jelek lah kalau misalkan kita lihat revenue turun. Kita bisa lihat nanti di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Karena ini masih kuartal 1 ini masih
ya masih sementara, kinerja sementara gitu ya. Untuk harga saham untuk LSIP sendiri saat ini masih dalam fase turun seperti yang terjadi di tahun 2021 yang lalu di akhir tahun ya. Ini sepertinya akan menguji support. Ini support yang sudah diuji beberapa kali, mungkin ini akan menjadi retest. Dan kalau dia turun lebih lanjut, kalau kita lihat dari jangka panjang karena dia adalah investing, pertanyaannya adalah sekarang ini support kuatnya ini ya, support kuat ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 kali diuji itu di 980. Oke. Jadi turun ke level ini masih konsolidasi. Maka dulu kita sudah pernah bahas kalau ingin melihat LSIP lebih jauh naiknya, lebih enteng naiknya, dia harus breakout di 1500. Ada pembahasannya itu. Ya. 1500 ini adalah kuncinya. Kalau dia bisa break secara teknikal, dia akan lari. Nah, sekarang ini belum, ya. Nah, ini mungkin dia akan membentuk lower hair low, karena hair low terakhir dia bentuk di 1020. Kalau dia turun lagi berarti dia akan menguji support konsolidasinya itu. Nah, kalau turun lebih itu baru itu akan secara teknikal jelek. Secara teknikal loh ya. Secara teknikal itu akan menjadi hal yang kurang baik. Tapi saya melihatnya sekarang ini dengan koreksi beberapa bulan terakhir ini dengan volume yang cukup rendah. Nah, ini indikasi yang cukup baik ya, harusnya dengan koreksi yang cukup dengan volume rendah ini ya kita bisa melihat ini mungkin adalah proses pembentukan high low ya, mungkin ada candle netral kemudian dia naik lagi bisa menguji 1500 kembali dan breakout gitu. Potensi upside ke level 1500 sekarang ini sekitar 32%. Artinya kalaupun kita misalkan invest di harga saat ini kemudian dia cuma menguji resist konsolidasinya, kita bisa mendapatkan capital gain 30% untuk LSIP. Atau kalau misalkan kita bisa beli di harga yang support konsolidasi ini di 900 atau 1000 ini, itu sekitar 50%. Ya, seperti itu. Ini hanya bergerak di area konsolidasi saja. Belum kalau dia bisa lari ke atas lagi, misalkan ke 2000. Nih ya, karena ini 0,618-nya di atas 2000, ya kan? Di 2080, 100%, gitu loh, ya kan? Nah, ini tergantung Pak siapa tadi ya. Untuk penurunan pendapatannya saya nggak tahu kenapa, saya belum pelajari, saya nggak mau asal ngomong, saya harus cari tahu dulu untuk menjawab itu. Tapi yang jelas secara profitabilitas sepintas datanya bagus, ada peningkatan laba bersih. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya dari Pak Kurniawan, saham nasi, mohon analisanya. Apakah apa ini ya? Ini belum lengkap. Saham nasi Pak, mohon analisanya apakah sayangnya tidak ada revisi. Mungkin kalau Anda mengetikkan itu pelan-pelan aja, santai aja, nggak perlu terburu-buru, ketikan selengkap-lengkapnya baru dikirim. Kalau misalkan Anda terburu-buru terus kemudian ingin revisi, direvisi segera gitu ya, sebelum kita buat di video ini ya. Gitu. Kita analisa secara singkat ya teknikalnya nasi. Oke, nasi ini masih downtrend. Kemarin turun cukup signifikan dengan cukup agresif, sangat agresif ya, super agresif ini ya. Sepertinya akan mengarah ke sini ya, ke 154 secara teknikal. Untuk jangka pendek mungkin ada swing minor di resist terdekat di 0,2240 sampai dengan gap di 268 untuk swing ya. Ini candlenya cukup bagus untuk swing ya, selama dia tidak turun di bawah 200 ini masih ada potensi untuk swing dulu ke 260 dalam proses downtrend. Ya, itu bisa dimanfaatkan untuk swing trade, tapi ini untuk Bapak Ibu yang harus disiplin karena dia downtrend. Kalau tidak didisiplin nanti dibawa turun lebih lanjut. Begitu. Terakhir dari Pak Tony, friend untuk trading. Berarti belum beli ya. Waduh. Ya, sudah rejection dari 90-an ya. Hari ini turun cukup signifikan. ARB enggak ya, 5,6.
Nggak tahu ini ARB apa enggak. Yang jelas ini menguji EMA 60. Kalau besok tembus, kuncinya kalau dia masih bisa naik lagi, kalau dia tutup di atas 80 ya. Kalau dia turun di bawah 79 berarti dia confirm dia melanjutkan penurunan ke bawah sini ke 68. Jadi hati-hati. Kalau untuk ini saham ini juga saham nominal kecil, artinya secara pergerakan dia akan signifikan sekali. Full time trader ini harusnya ya. Kalau untuk trading kita mungkin menggunakan time frame yang relatif kecil ya, dengan volume yang cukup signifikan ya penurunan terakhir, berarti ini ada potensi besar untuk dia turun ke 80. Jadi untuk trading kalau belum punya posisi baiknya tunggu di 80. Kalau dia nggak kuat jangan dulu deh, tunggu lagi di bawah di 70-an atau di 68 gitu. Oke, begitu untuk malam ini, untuk Yeftalk malam ini. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah menonton Yeftalk malam ini. Semoga Yeftalk dapat memberikan manfaat, informasi yang menguntungkan untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian atau yang mungkin secara tidak sengaja menyinggung Bapak Ibu semua. Maksud kami adalah maksud yang baik. Semoga banyak trader dan investor yang teredukasi dengan Yeftalk ini. Apabila Anda belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar saham apa, topik apa yang ingin dibahas di Yeftalk selanjutnya. Tulislah secara lengkap karena tulis di kolom komentar itu gratis, tidak SMS yang pakai pulsa. Ketik di kolom komentar, jelaskan kenapa Anda memilih saham tersebut atau topik tersebut ya. Nanti kita akan bahas di Yeftalk selanjutnya ya. Itu saja. Sekali lagi terima kasih yang sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe. Sampai jumpa di Yeftalk selanjutnya. Selamat malam.